kita lanjutkan ke SMP Budi Murni Laubalang. Oke. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya dari SMP Budi Murni Laubalang akan memaparkan kegiatan yang telah kami lakukan yang berkaitan dengan kegiatan kita ini. Setelah kegiatan coaching klinik kemarin, kami telah berdiskusi dengan kepala sekolah dan guru-guru. Kami telah menyepakati tim pengembang kurikulum adalah semua guru. Kemudian, setelah menggali nilai-nilai dari yayasan, negara, dan masyarakat, kami telah mengadaptasi nilai-nilai tersebut menjadi visi misi kami. Adapun visi misi kami SMP Budi Murni Laubalang yaitu menghasilkan insan atau manusia yang beriman, beradab, berkarakter, berilmu, berbudaya, cinta negara, dan mampu bekerja sama dan keras. Kemudian kami berdiskusi bagaimana cara mewujudkan visi misi yang telah kami tetapkan ini. Maka kami menyepakati hal-hal atau usaha yang kami lakukan. Yang pertama, berilmu. Bagaimana cara membentuk manusia yang beriman. Nah, ini telah dilakukan, selama ini telah dilakukan dengan budaya-budaya sekolah yang sudah umum kita lakukan di sekolah Katolik, seperti ibadat setiap pagi, mengadakan misa, rekoleksi, dan lain-lain. Ini semua sudah kita lakukan. Lalu kemudian yang kedua yaitu beradab dan berkarakter. Usaha kami untuk membentuk siswa itu memiliki adab dan berkarakter, yaitu dengan memberikan bimbingan dan contoh-contoh bagaimana bersikap dengan baik di sekolah kepada guru, pada teman, dan memberikan bimbingan di rumah juga kepada orang tua bagaimana cara bersikap yang baik. Kemudian berilmu agar bisa membentuk manusia atau murid yang memiliki ilmu. Yang pertama harus kami lakukan, yang kami ubah, yaitu untuk guru-guru kami akan berusaha meningkatkan kualitas mengajar guru-guru dengan cara membuat pengajaran itu lebih menarik sehingga tumbuh niat siswa untuk belajar. Seperti itu. Lalu berbudaya. Kita tahu bahwa sekolah kami ini, Laubalang ini terletak di desa. Kalau di desa itu, masyarakat itu sangat mengharapkan manusia-manusia yang berbudaya. Bahkan banyak masyarakat yang lebih mementingkan budaya daripada ilmu. Tapi kita tahu ini sama pentingnya. Jadi karena begitu penting budaya di desa ini, di desa kami ini yaitu budayanya budaya Karo. Dalam budaya Karo itu sudah dijelaskan tadi dari Kaban Jahe, itu sama. Jadi untuk mewujudkan anak didik kami itu yang berbudaya itu, kami lakukan dari segi lagu daerah, filosofi itu kami terapkan di sekolah dengan memberikan bimbingan atau ilmu tentang budaya Karo itu pada mata pelajaran seni budaya Karo. Lalu dari segi tarian atau masakan daerah, seperti itu kami wujudkan dari kegiatan tengah semester itu ada kegiatan memasak. Kadang-kadang kami akan memasak masakan tradisional Karo, seperti itu. Lalu kemudian, untuk cinta negara itu, bagaimana menumbuhkan murid itu yang menumbuhkan cinta negara itu, kami lakukan dengan usaha, contohnya seperti 10 November itu kan hari pahlawan itu, kami mengajak murid untuk menonton video perjuangan pahlawan dengan harapan akan tumbuh pemahaman siswa itu bagaimana nilai-nilai perjuangan itu, sehingga ada timbul niat untuk meniru nilai-nilai dari perjuangan
seperti itu. Kemudian menyanyikan lagu-lagu wajib atau memberikan pemahaman tentang makna kegiatan yang biasa dilakukan setiap hari Senin, yaitu kegiatan upacara bendera. Lalu yang kemudian mampu bekerja sama ini diwujudkan dengan cara mengajak siswa bergotong royong membersihkan sekolah secara bersama-sama, berdiskusi, melakukan proyek secara bersama, contohnya yang seperti yang sudah kami lakukan, membuat pot bunga dari semen. Nah, itu kami buat pot bunga kemarin, lalu ditanam bunganya, ditaruh di depan kelas. Demikianlah yang bisa saya paparkan. Jika ada masukan dari bruder, suster, dan kepala sekolah yang lain, kami harap masukannya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Maka waktu ini kami serahkan kepada bruder memberikan lebih banyak lagi masukannya, pencerahannya, supaya nanti semakin mampu melanjutkan berikutnya, bruder. Baik, terima kasih Suster Cordia. Saya mendengarkan dari 3 presenter dari Suster Theodorin, dari Ibu Poman, dan SMP Budi Murni. Ibu siapa nih? Ibu Indri. Indri. Nah, Ibu Indri. Ini saya mempunyai kesan sangat bagus karena masing-masing bisa menceritakan dengan lancar apa yang nilai-nilai yang ada di yayasan, di sekolah, maupun kearifan-kearifan lokal. Artinya kalau menceritakan itu dengan lancar itu kan pelan-pelan sudah dihidupi dan ada keyakinan mana yang akan diwujudkan. Beberapa catatan saya, seperti yang disampaikan oleh Suster Theodorin tadi kan panjang lebar menjelaskan terkait budaya lokal dari Dabonamon, Dobonang, dan macam-macam tadi, itu bagus-bagus. Dan yang lain juga, di bagian itu penjelasan budayanya sudah oke, tetapi bagaimana nilai-nilai budaya itu dibahasakan ke bahasa pendidikan, sehingga nanti di dunia pendidikan itu implementasinya bentuknya seperti apa. Seperti Ibu Poman tadi menjelaskan panjang lebar terkait rumah apa tadi? Siwalo Jabu. Rumah Walo Jabu tadi, Siwalo Jabu. Rumah adat Siwalo Jabu. Rumah adat Siwalo Jabu. Saya coba searching di internet, rumahnya ya unik, besar, dan itu kalau ditaksir dengan biaya rupiah berapa miliar itu buat rumah segitu gedenya sekarang, ya. Sudah sangat sulit dibayangkan sekarang. Nah, tadi dijelaskan terkait filosofi nilai-nilai yang ada di rumah adat Siwalo Jabu. Ditinggali 8 keluarga, kok bisa rukun? Ya kan? Di situ sebenarnya 8 keluarga dalam satu rumah tanpa sekat yang menggambarkan keutuhan, transparansi, tanggung jawab, saling menghargai, menghormati. Nah, itu kan nilai yang luar biasa. Nah, yang Ibu jelaskan tadi udah panjang lebar, hanya masih perlu dibahasakan ke bahasa pendidikan agar nanti di dunia sekolah itu lebih mudah penerapannya. Walaupun di nilai-nilai tadi dari Bu Poman sudah menjelaskan panjang lebar terkait nilai religiositas. Keutamaannya adalah ada rekoleksi, ada macam-macam tadi. Itu sudah bagus, poin-poinnya begitu. Ya. Jadi Suster juga menjelaskan panjang lebar terkait adat istiadat tadi, budaya adat, Ibu Poman lebar sudah bagus. Tinggal saya itu apa yang disampaikan tadi sudah dibuat dalam bentuk naskah akademik atau belum. Nah, kalau belum harus dibuat, karena kalau tidak nanti serpian-serpian itu susah dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Maksud kami, gampangnya naskah akademik itu seperti dulu ketika kita kuliah, itu membuat landasan teori. Begitu. Jadi nilai tertentu, pendapat tertentu, sumbernya apa,
Nah, itu seperti itu. Tapi sekali lagi kita bukan tulisan yang menjelaskan terkait nilai-nilai budaya lokal, bukan hanya menguraikan itu. Itu diuraikan lalu dibahasakan ke bahasa pendidikan biar nanti diterapkannya lebih gampang. Sehingga anak-anak Batak, Karo, dan lain-lain tadi untuk menjadi orang baik itu tidak perlu kehilangan ciri khas budayanya yang luar biasa itu. Jangan nggak usah diganti budaya apa ya, budaya orang Eropa dari Santo dan Santa, kan banyak nilai yang sama juga antara nilai kita dan Santo Santa itu. Ya, itu. Jadi karakteristik kita tetap tampil bagus bagi orang Batak dengan budayanya yang luar biasa tadi, tetapi wawasan tetap harus global, harus luas. Itu seperti itu maksudnya dari POP ini. Kita tidak meninggalkan nilai-nilai inti dari budaya sekitar. Itu tanggapan saya. Pertama, Provisiat karena sudah mulai mengkristal apa yang kita diskusikan sejak beberapa waktu yang lalu. Terima kasih, itu tanggapan saya. Terima kasih, Bruder. Kami berikan waktu kepada Mas Sandy. Ya, terima kasih. Selamat siang, Bapak, Ibu, Suster. Luar biasa, kita berdinamika siang hari ini. Beberapa waktu yang lalu ketika workshop pengurus yayasan, saya masih ingat betul bagaimana Pak Sitohang bertanya atau menanggapi bahwa sekolah-sekolah di SMP Don Bosco ini, Yayasan Don Bosco, itu terdiri dari berbagai macam perbedaan, entah itu di kota, entah itu di desa, lalu ada pendampingan khusus, piloting project atau bagaimana, begitu ya Pak Sitohang ya. Tetapi pada saat ini, kita sadar bahwa setiap sekolah mempunyai keunggulan masing-masing. Luar biasa, Pak. Dulu kegelisahan Bapak dan pengurus yayasan sudah terjawab saat ini, Pak. Dan tadi ketika kami ngobrol-ngobrol sama Pak Heri, nampaknya kemarin kan Suster Parminauli mengatakan bahwa akan ada semacam penanggung jawab atau perfect spiritualitas di Yayasan Don Bosco. Pada saat ini, tadi Pak Heri mengutarakan alangkah baiknya yayasan juga mempunyai perfect atau penanggung jawab perihal kebudayaan, Pak. Melihat kegelisahan-kegelisahan di mana tadi yang dikatakan Bu Porman, Suster Theodorin, dan Bu Indri, bahwa budaya dan agama, budaya, agama, dan sekolah itu menjadi satu kesatuan. Nampaknya ini perlu kita garap juga, Pak Sitohang, Suster Margaret. Ini luar biasa, Pak, ketika kita bisa menempatkan tidak hanya perfect spiritualitas yang menjaga nilai-nilai Don Bosco dan nilai-nilai Kristianitas, melainkan juga ada perfect kebudayaan, di mana ada pribadi-pribadi khusus yang memperhatikan ini untuk melestarikan kebudayaan Batak. Nah, itu Batak Toba, Batak Karo, Simalungun di sekolah-sekolah kita. Ini usulan kami untuk pengurus yayasan, Pak. Karena kegelisahan Bapak, kegundahan Bapak ketika workshop sudah terjawab saat ini. Lalu bagaimana kita melestarikan hal itu? Nah, itu maka butuh perfect untuk melestarikan ini. Lalu saya akan mengomentari satu persatu secara singkat. Coba untuk Bu Indri tadi, hal yang luar biasa adalah ketika Ibu mengajak guru-guru itu menjadi pribadi-pribadi yang sadar akan kurikulum. Dan ini luar biasa, Ibu. Karena dalam K13 itu kan yang bertanggung jawab, guru juga mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum. Itu hal yang istimewa. Nanti perdalam lagi, gali lagi soal kebudayaan dan nilai-nilai Santa Pelindung atau memang sekolah Ibu Budi Murni itu namanya bagaimana asal-usul cikal bakalnya. Kita gali lagi sejarah. Pasti ada, Ibu.
nota-nota untuk misalnya pendirian sekolah, lalu filosofi atau kebijaksanaan lokal yang mengatakan ini budi murni, berbudi, ya, akal budi dan murni ketulusan itu pasti ada. Lalu untuk Suster Theodorin dan Bu Purman Sibarani, saya tercengang dan kami tadi luar biasa terheran-heran bagaimana penggalian-penggalian kebudayaan yang sudah Suster Bapak Ibu lakukan. Saya mau bertanya malahan, itu mekanisme kerjanya bagaimana ya Suster Ibu? Mengumpulkan data-data sedemikian kompleks, silahkan Ibu Bu Purman atau Suster Bu Purman dulu lah. Bu, silakan open mic untuk kita menularkan bagaimana Ibu metodologi yang Ibu lakukan bersama teman-teman. Kok bisa? Terima kasih Pak Endi. Ya. Jadi untuk penggalian nilai-nilai budaya, kami bekerja sama dengan tim pengembang kurikulum dan juga dengan guru. Yang pertama dulu kami berliterasi tentang filosofi rumah adat Karo itu. Jadi rumah adat Karo itu rupanya di dalamnya banyak adat. Kemudian selain itu kami juga langsung terjun ke lapangan karena sekolah kita tidak begitu jauh dari peninggalan rumah adat seperti yang terdapat di Desa Dokan dan Desa Lingga. Jadi di sana masih ada rumah-rumah adat itu dan menjadi tempat salah satu objek wisata sekarang ini. Kemudian kebetulan dari desa tersebut, apakah itu dari Desa Dokan dan Desa Lingga itu masih banyak siswa kita yang sekolah di sekolah kita. Nah, kemudian sewaktu kami berkunjung ke Desa Dokan, maka kami langsung melihat gimana keberadaan daripada rumah Siwalujabu itu. Maka di sanalah kami lihat bahwa di dalamnya ada 8 keluarga yang saling bekerja sama dan di dalam rumah itu tidak ada penyekat-penyekat dan di dalam 8 keluarga itu setiap 2 keluarga memiliki 1 dapur. Kemudian di dalam dapurnya itu ada 5 tungku batu yang artinya itu katanya bahwa batunya itu pun menandakan itu harus saling menopang. Jadi di dalam rumah adat itu tidak ada yang berselisih atau kalau yang satu keluarga contohnya memasak ayam, maka seisi rumah itu harus mendapat. Dan kalau tidak cukup, maka ditambah dengan bumbu-bumbu lainnya seperti kelapa dicampur dengan ayam supaya lebih banyak. Kemudian mereka itu berbagi kepada keluarga-keluarga yang lain. Dan demikian juga di dalam rumah adat itu, setiap rumah itu tidak bisa sembarangan. Ada di situ rumah nomor 1, nomor 3, nomor 5, nomor 7, itu tidak bisa saling harus beraturan. Di Jabu nomor 1 itu siapa? Di Jabu nomor 1 itu nanti ada raja, kalau disebut itulah rajanya. Dan dialah pemberi yang sangat dihormati dan pemberi keputusan. Dan biasanya itu yang menempati rumah nomor 1 itu kalau bahasa Karonya itu Simanteki Kuta. Artinya contohnya yang memang benar-benar berdomisili di desa tersebut. Contohnya Marga Ginting yang mayoritas di situ, maka di nomor 1 itu harus Marga Ginting gitu. Nah, kemudian juga ada nanti rumah bagian khusus anak beru. Anak beru ini kalau di adat Karo itu itulah anak perempuan yang biasanya itu bekerja untuk menyiapkan apa yang diperlukan oleh kalimbubunya. Nah, demikian mungkin Pak Hendi, itulah penggalian kami bekerja berliterasi, kemudian terjun langsung ke lapangan,
melihat lokasi dan mengadakan wawancara dengan penghuni rumah adat Siwalujabu tadi. Terima kasih. Lalu apa yang Ibu dan Bapak-bapak guru yang ada di sini mungkin ya, apa yang Bapak Ibu rasakan ketika mendapat anugerah istimewa ini? Pengetahuan ini kan bagi kami baru, mungkin bagi Ibu juga baru ya Bu. Ada hal yang baru, mungkin ada hal yang hal yang baru ada ya, pasti ya. Itu bagaimana Bu? Rasanya seperti apa Ibu? Ya, rasanya ya memang setelah kami menggali budaya Siwalujabu ini, banyak manfaat atau nilai yang mungkin pada saat kami berdiskusi saja dengan sesama guru, dengan tim, bahwa ya yang selama ini mungkin yang dalam diri kami sudah banyak kekurangan-kekurangan, tetapi setelah kami mengadakan penggalian budaya tentang Siwalujabu itu, maka itu nilai-nilai seperti semangat gotong royong, keterbukaan, saling berbagi, persaudaraan, itulah nanti yang mungkin akan kami terapkan di antara lingkungan warga sekolah, terus guru-guru, dan juga kepada siswa. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bruder Warto, membahasakan ini nanti ke naskah akademiknya, itulah nanti yang butuh kami nanti, gimana membuatnya nanti dalam naskah akademik kami dan juga penerapannya dalam kurikulum. Bahagia ya Bu, rasanya bahagia Bu. Saya mendengarnya senang sekali kok. Bahagia ya, luar biasa. Saya yang nggak tahu Bata aja seneng kok dengar Mas. Saya itu bener. Kami terpukau ya bener. Nah, iya, bagus sekali itu. Gimana caranya agar yang bagus-bagus tadi dibahasakan ke dunia pendidikan persekolahan itu mudah dilaksanakan, anak-anak paham itu ternyata budaya kita toh, indah sekali lah gitu. Ini juga menjadi kritik bagi kami yang ada di Jawa ini, yang sudah mungkin terpental dari budaya lokalnya. Itu pendekatan-pendekatan model Luber ini bisa kita gali lebih dalam lagi. Terima kasih atas masukan dan luar biasa. Itu akan menjadi masukan bagi kami yang ada di Jawa yang mungkin di kota-kota yang mulai terpental dengan kebudayaan leluhur kita. Terima kasih. Lalu untuk Suster Theo, bagaimana Suster, perasaan Suster dan teman-teman? Keren, Terima kasih Mas Hendy. Soal perasaan, saya kembali bagaimana kami atau teknis untuk sampai ke apa yang sudah kami kerjakan. Tadi sebetulnya di awal sudah saya katakan, ketika kami merasa belum terlalu fokus mendalami, maka ketika selesai FGD 1 coaching itu kami ada pertemuan semua tim pengembang kurikulum mata pelajaran untuk seluruh guru begitu. Jadi rasanya perlu lebih khusus lagi mendalami tentang budaya lokal ini. Maka pada saat itu kami bentuk lagi tim khusus untuk mendalami budaya Simalungun, karena kami tinggal di daerah Simalungun, di mana sebelumnya nilai budaya yang kami juga masih ada beberapa. Jadi kemarin ketika kami pertemuan, kami pilih salah satu saja, itulah tadi yang sudah kami ungkapkan tentang Habonaron do Bona. Artinya kebenaran adalah dasar segala tindakan. Itulah intinya Pak Hendy. Lalu setelah kami dalami dengan membentuk tim, tentu melakukan literasi, itu sudah pasti melakukan literasi secara khusus tim yang sudah dihunjuk untuk lebih mendalami, juga dengan melakukan wawancara kepada para senior-senior atau yang dianggap paham tentang adat Simalungun. Sehingga kami menemukan apa yang tadi penjabaran dari Habonaron do Bona. Lalu intinya setelah melihat penjabaran itu, mendalami lebih dalam, suatu perasaan kalau saya pribadi itu ada perasaan puas dan bahagia. Mengapa saya katakan demikian? Karena
ya memang selama ini tidak ada pendalaman budaya, tapi merasa ada bagian-bagian tertentu sudah kita terapkan di unit sekolah kita. Itulah suatu kebahagiaan dan kepuasan. Namun selama ini tidak terdokumentasi apa itu namanya. Yang penting kami sudah melakukannya sebahagian besar begitu. Lalu dari apa yang sudah kami sampaikan tadi, atau mungkin lagi perlukah saya screen, Mas Hendy? Ya. Nanti untuk di-share saja, Suster, dengan tim. gitu. Di-share di chat, kami tunggu, kan masih ada waktu berapa jam ini. Ya. Nanti di-share di-scan apa di foto, fotonya nanti dikirim ke chat, forum chat supaya kami bisa juga belajar. Supaya siapa tahu ada yang menerima dari Batak Simalungun, Batak Toba untuk menjadikan saya sebagai menantu. Tenang, wow. Itu pasti Tenang, ada itu ya. Pak Endi. Caranya harus belajar budaya Batak dulu. Iya, makanya itu Pak Sebagai. Mas Hendy, itu nanti bisa dilakukan. Iya, Jadi iya. berkaitan dengan ini kami merasa masih banyak tugas kami seperti tadi sudah dikatakan bagaimana apa yang kami gali itu bahwa harus kami bahasakan ke dalam bahasa pendidikan di sekolah. Ini menjadi tugas kami, kalau boleh dibantu untuk lebih lancar ke arah itu, itu yang kami harapkan, Mas. Ya. Terima kasih. Ya. Nanti diberi contoh catatannya, saja satu nilai itu Mas ya, Hendy. gitu ya. Nanti saya beri contoh. Bahasa pendidikan tidak berarti itu nanti meninggalkan bahasa-bahasa lokalnya ya, Suster ya. Ya. Dan saat inilah saat yang tepat untuk kami, tim POP SMP, Yayasan Pangudi Luhur, juga berterima kasih kepada Suster Kordia Tinambunan yang sudah memberi jalan terang, ya, Suster. Pencapaian-capaian ini tidak lepas dari kiprah Suster sebagai moderator dan coaching. Ya, kami aturkan terima kasih banyak Suster Kordia. Semoga kita bisa bertatap muka. Jangan menangis lah, Suster. Ya, jangan. Terima kasih banyak Suster Kordia. Tempatnya Bu Indri tadi juga bagus. Lah ya. Banyak guru dilibatkan langsung paham, itu bagus. Dan tempat Bu Indri itu justru benar karena yang tadi saya katakan itu memantik Ya. ungkapan harapan kepada pengurus yayasan Pak Sitohang, Suster Margaret untuk semakin mendekatkan kebudayaan dengan sekolah. Yakni ada perfect kebudayaan karena kita memang supaya jangan tercerabut lah. Sama seperti misalnya kita mendengarkan lagu Jepang ya, Kokoro no Tomo. Orang bisa bicara lagu sampai selesai tapi nggak tahu maknanya apa, itu sedunia itu. Nggak usah cari lagu Kokoro no Tomo artinya apa lagu India Kuts Jotahe gitu ya. Mardua Holong. Ya sama kalau Mardua Holong. Ya sama seperti itu, sama seperti Mardua Holong gitu. Udah sama dunia atau apa ya, orang ketiga itu. Aku orang ketiga itu ya. Aku mau jadi orang ketiga. Pak Heri sudah bisa mentornya budaya di Sumatera Utara ini. Begitu, itulah fungsinya. Makna kami mengajak dari Pangudi Luhur, mengajak Bapak, Ibu, Buder, Suster, memperdalam kajian-kajian tentang nilai-nilai dan kebudayaan. Dan saya tunjukkan, ketika saya itu belajar Kuncaraningrat dulu, itu sambil lalu, bener sambil lalu. Dan udah dari SMP itu mendengar kata nama Kuncaraningrat, SMA sosiologi diulangi lagi Kuncaraningrat, lalu kuliah diulangi lagi. Ini sebenarnya ada apa sih? Lalu ketika kami share sama Pak Heri sampai jam 5 pagi, ternyata pendekatan budaya melalui 7 unsur kebudayaan itu tajam. Karena Pak Heri menyadari bahwa ketika dulu mengembangkan kurikulum di Medan juga ya, ini saya buka kartunya, enggak apa-apa ya, Dia? Izin. Oke. Ya. Jangan banyak-banyak. Ada. Dulu sempat menjadi konsultan pendidikan di Medan, dan memang perlu dalam evaluasi diri Pak Heri itu memang sangat perlu untuk menggali nilai-nilai kebudayaan. Oleh karenanya, dalam penelitian kami selanjutnya di
Maaf ya, Bruder, saya buka kartu juga, Bruder, ya. Apa aku? Dalam regula dan sampai konstitusi para Bruder, itu kemarin saya tunjukkan kepada para pengurus yayasan. Regula itu apa, Mas? Diterangkan. Regula itu hukum gitu. hidup, aturan hidup. Dari Biara. regula sampai konstitusi, kami diminta Bruder Warto ini untuk membuka kembali para suster regula 1846, ya 1846 sampai konstitusi 1992. Oleh karenanya, Suster Margaret, kami sedikit tahu tentang Vincentian. Iya, juga dari sana. Lalu dari sanalah kami juga menggali, menemukan bahwa kebudayaan itu menjadi pendekatan para Bruder, para misionaris untuk mereksa kerasulan sekolah. Nah, inilah yang kita tawarkan dengan metode ini ke program organisasi penggerak. Ternyata dampaknya luar biasa. Lalu kembali ke Kuncara Ningrat ya, yang awalnya saya itu sambil lalu, terus ternyata ketika tadi Suster Theodorin menyebutkan ada sistem pengetahuan, kita baca ya, sistem pengetahuan. Ini klop banget, Suster. Indikator pengetahuan itu bukan semata-mata hanya, maaf ya, perangkat-perangkat tahu, perangkat digital, dan lain-lain itu. Tentang modernitas ini, alat-alat, bukan sarana dan prasarananya, tetapi sikap hidup, alam pola pikir, pola rasa, dan tindakan. Ini indikator-indikator budaya di mana manusia tidak ada alat-alat itu mempunyai tata kebudayaan tertentu. Misalnya sistem pengetahuan ini mempunyai kedekatan dengan alam semesta. Oke, masuk ya, Sister. Mempunyai kepiawaian untuk mengerti, memahami musim, serta memanfaatkan musim sebagai kelangsungan hidup. Membuat alat-alat sederhana guna memperlancar kehidupan, mempunyai kekasan dalam olahan masakan, mampu meracik obat secara mandiri dari pemanfaatan alam semesta, dapat menjabarkan pengalaman, konsep, teori, dan pendirian tentang tumbuhan, binatang, benda, serta manusia di sekitarnya, tahu tentang zat, bahan mentah, serta pemanfaatannya bagi kehidupan, mampu memproduksi sesuatu dari alam semesta, misalnya semen, cat, jamu, racun, dan lain-lain. Ini mempunyai ilmu kesembuhan tertentu seperti dukun, pijet patah tulang, dan lain-lain, mampu membaca tanda-tanda zaman, mahir menerapkan ilmu hitung, menimbang, mengukur waktu, mengabstraksikan konsep melalui tulisan dan suara. Ya, inilah yang Suster Theodorin tadi ceritakan tentang Habonaran Dobona. Ya, luar biasa ya. Ternyata saya itu heran ya tadi sama Pak Heri, jebul Kuncara Ningrat muni banget ya. Bunyi sekali, bersuara sekali dalam kebudayaan kita. Lalu lanjut sistem tadi ya, yang dominan yang diceritakan Bu Porman Sibarani tadi ya, organisasi sosial. Ini dominan, Bu. Saya dengan Siwaloh Jabu tadi, kehidupan masyarakat diatur, diorganisasi oleh adat istiadat. Kuat dalam ikatan kekerabatan, mulai dari keluarga, ada 8 keluarga itu tadi, dan marga, ginting ke ginting gitu ya tadi ya, diceritakan. Di luar sistem kekerabatan terkesan jauh dan ada sekat sosial. Terdapat aktivitas gotong royong ya, toh. Terdapat strata kepemimpinan ya tadi jelas, serta jobdesk serta peranata sosial dalam komunitas. Ada lapisan dalam masyarakat dan kelas sosial yang masih berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Ternyata luar biasa ya. Apa ya, observasi, penelitian, penggalian yang dilakukan oleh Bapak Ibu, Suster, ini benar-benar akan, saya kok percaya akan mengubah, menentukan langkah justru, menentukan langkah pendidikan Indonesia. Terima kasih atas masukan yang luar biasa dan ya saya terharu, gitu saja. Saya terharu, saya benar-benar terharu untuk nilai dan keutamaan saya jelaskan nanti saja ya, Dek, supaya Deri dulu. Ya,
Ya, ya. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Mas Sandy. Ada lagi dari Pak Heri? Ya, Aduh, silakan Pak. saya mau ngomong aja, Suster. Suster Cordia, tadi Suster Theodorin mengatakan setelah di coaching berapa hari lalu, kemudian membentuk tim dan sebagainya. Luar biasa, Suster. Terima kasih banyak, Suster Cordia. Sudah menjadi pengajar yang baik. Pendidik, jangan. Suster pendidik, kalau kami pengajar, kami gondrong boleh, pengajar boleh. Gondrong, tapi pendidik. Kami punya dalil untuk tetap selalu gondrong. Bu Indri. Bu. Pak Heri. Ya, saya challenge. Kami itu rindu setiap guru mempunyai kurikulumnya masing-masing. Target kami ke sana. Bu Indri sudah mengatakan bahwa tim pengembang kurikulumnya semua guru. Kami akan melangkah sebetulnya. Setiap guru mempunyai filosofinya masing-masing, mempunyai keutamaannya masing-masing. Dan itu diinternalisasi. Selama ini saya tidak pernah ngomong ini, Bu. Karena ini wong menjadikan kurikulum sekolah saja masih harus berdarah-darah. Kalau saya tuntut sampai gurunya mempunyai kurikulum sendiri, itu kan ya. Tetapi Bu Indri sudah bergerak ke sana. Itu. Berani, Bu, terima tantangan saya. Bu Indri asli Batak atau ada darah-darah Jawanya? Kalau saya, kalau Bapak Batak Karo, Mama Batak Toba. Oh, Batak Karo dan Batak Toba, Iya. face-nya mirip Jawa malah jadian. Namanya juga nama orang Jawa kayaknya. Ya, makanya kalau Mas Hendy bilang silang budaya, hibridasi silang budaya. Mas Hendy ini orang Cina dan Jawa ini. Nah, itu Bu. Pak Situhang, nampaknya Bu Indri harus dicilin sampai ke sana, Pak. Selama ini di kegiatan FGD tidak ada yang saya dicek saja, saya tidak pernah menyampaikan ini. Saya tidak pernah menyampaikan ini, tapi jika ini bisa setiap guru mempunyai kurikulumnya sendiri. Saya, Mas Hendy Derwarto itu punya kurikulum sendiri masing-masing. Gitu. Bagian luar biasa, Bu. Sangat-sangat luar biasa. Terima kasih banyak, Suster Cordia, Pak Situhang, Suster Margaret, Suster. Terima kasih, Pak. Ini terus kemudian Suster Theodorin, budaya Bunaran Dubuna. Saya boleh share screen ya. Saya itu terkejut setengah mati tadi. Terus mana coba yang mau saya share screen? Bentar. Mana ini tadi? Ini Ini punya Bu Porman Cibarani ya, Bu ya. Tapi saya mau mulai dari ini. Ada banyak penelitian tentang suku Simalungun. Kemudian falsafah Bunaran Dubuna. Studi indigenous itu filosofi yang mengarah ke ini budaya lokal, filosofi lokal. Karena mana ya?
Aduh, saya mau. Bahkan ini di websitenya Indonesia Go ID juga dituliskan di sini, Habunaran Dubuna. Membawa peradaban orang Simalungun jauh lebih maju dan mampu bertahan dari berbagai tantangan zaman. Artinya kalau kita menanamkan ini, anak-anak kita menghadapi tantangan zaman akan aman. Saya coba googling indigenous psikologi sebagai pandangan psikologi yang asli pribumi dan memiliki pemahaman mendasar pada fakta-fakta keterangan yang dihubungkan dengan konteks kebudayaan setempat. Ini saya ingin tunjukkan sebetulnya. Psikologi indigenus muncul kali pertama 70-an di kawasan Asia. Psikolog di negara non-barat yang mengadopsi konsep-konsep dan metodologi penelitian berkembang di barat untuk diaplikasikan di tempat asal mereka. Namun setelah diterapkan di tempat asal, ditemukan adanya ketidakrelevanan antara konsep barat dengan bahasan psikologi masyarakat setempat waktu itu. Nah, maka pada landasan filosofis di pengembangan kurikulum kita nanti, kami selalu mengatakan di awal-awal dulu tidak perlu, Mas Hendy mengatakan perennialisme, esensialisme, konstruktivisme, tinggalkan itu. Kita memakai filosofi-filosofi lokal kita, gitu. Tadi di SMP Saverius 2, Bu Porman Sibarani, saya sangat terkagum-kagum. Ada filosofi, Ibu memakai filosofinya Ki Hajar Dewantara dan filosofi budaya satu lagi di situ. Baik filosofi Ki Hajar Dewantara secara nasional dipakai. Ada seorang, dan kemarin kita bahas ada Monsinyur Sinaga ya Mas Hendy ya, Monsinyur Sinaga, ya. Kemudian pastor siapa dan Theo Justin. Theo Justin, ya. Adakah yang tahu bahwa sebelum ada Ki Hajar Dewantara itu ada Willem Iskandar di Sumatera Utara? Silakan di googling. Filosofi pendidikannya sangat luar biasa. Gitu. Silakan di landasan filosofis. Filosofi itu kan kalau saya belajar dari Mas Hendy, ilmu tentang kebijaksanaan. Kita punya lokal wisdom kebijaksanaan kita. Masukkan di situ. Habunaran Dubuna sangat luar biasa, Suster. Saya merinding tadi, kemudian saya googling, ternyata luar biasa. Dan itu jika masuk di dalam dan diinternalisasi oleh para guru dengan nilai-nilai dari Yayasan Pendidikan Don Bosco, nilai-nilai, nanti Mas Hendy akan lebih perdalam, diulang lagi bagaimana nilai keutamaan. Jadi di sini kita tekankan bahwa nilai dari Yayasan Pendidikan Don Bosco itu yang menjadi poros kita, nalar, agama, kebaikan hati. Kemudian di situ ada keutamaan-keutamaan yang mau kita bangun untuk mencapai nilai ini. Keutamaan dari sekolah, keutamaan budaya, itu nantinya semua mengarah pada core value dari Yayasan Pendidikan Don Bosco. Kemudian dari Saverius 2 tadi sudah bisa langsung memasukkan relevansi core value dengan budaya, dan di situ ada kolom profil pelajar Pancasila.
luar biasa. Rumah adat Siwaluh Jabu, kemudian saya teringat begini, Bu. Saya share screen yang satu lagi, saya ingatkan. Kelihatannya angka 8 menjadi angka yang luar biasa di rumah adat Siwaluh Jabu. Saya berpikir begini, di dalam proyek tuh, ini sudah sesuai dengan kehendak kurikulum merdeka, proyek, mau berbasis proyek. Misalkan kita membuat tugas kelompok, buat 8 kelompok, kalau mungkin. Satu kelompok isinya 8 anak. Kemudian bagaimana, mengapa sampaikan kepada anak? Satu kelompok 8 anak. Kenapa Bapak Ibu memilih 8 anak dalam satu kelompok? Tanamkan filosofi rumah adat Siwaluh Jabu. Ada banyak cara yang kita bisa memasukkan di dalam mata pelajaran setiap guru. Begitu. Kemudian saya share lagi yang tadi. Saya itu tertarik, sungguh luar biasa. Dari Sumatera Utara, Yayasan Don Bosco ini. Ini SMP Saverius Kabanjahe, Mas Indi. Saya pernah lewat Kabanjahe untuk ke Bukit Lawang. Tapi nggak tahu, belum tahu SMP Saverius 2 Kabanjahe. Benar ya, Bu? Ini sekolah Ibu ya, Bu? Benar ya? Ya, Pak Heri. Betul ya? Saya Tapi merindukan, masih ya? gambar lama. Ini gambar lama. Masih gambar yang lama. Nah. Tapi masih ada ruang untuk membangun rumah adat Siwaluh Jabu. Ada. Masih ada ya? Ada. Ya. Simbol rumah adat Siwaluh Jabu untuk agar tertanam selalu di benak anak. Itu pentas seni ya, pentas seni itu yang gambar, Pak. Itu gambar rumah adat Siwaluh Jabu. Mana ini, Pak ya? Ini. Iya. Oh, Pak. oke. Itu ada pentas seni yang sampai sekarang keren, masih keren. ada. Keren. Ini masih ada ya, Bu ya? Oke, keren. Luar biasa banget. Terus bagaimana nanti kita harus membuat sebuah strategi pembelajaran agar nilai inti Don Bosco, kemudian keutamaan sekolah, keutamaan budaya ini senyap masuk di dalam pikiran anak-anak. Luar biasa ini sudah ada sampai sekarang masih ada, sungguh mengharukan. Nanti kalau saya ke Bukit Lawang lagi tak mampir ke sini. Ya Pak Eri, sehingga nanti Pak Eri. Ya. Ini apakah ini SMP Bunda Mulia? Benar, Pak. Benar ya. Kemudian di Abunaran Dubuna tadi ada lingkungan. Saya mendengar tadi ada lingkungan. Seandainya luar biasa kan. Bagaimana kita mengimplementasikan Abunaran Dubuna ini di lingkungan sekolah kita. Sekolahnya kalau di Semarang sini jarang suster dijumpai sekolah-sekolah yang masih punya halaman luas sekali, itu jarang.
Jadi pengen menyampaikan, saya pernah berdiskusi dengan tokoh Chinese pendidikan di Cina itu, katanya sekolah itu lapangannya luas. Lapangannya luas dan aktivitas fisik itu banyak dilakukan di Cina. Dia penggiat kecerdasan otak. Kecerdasan otak kiri dan otak kanan. Dimulainya dari kegiatan fisik. Saya ada bukunya juga. Maka pada saat saya melihat sekolah-sekolah di Sumatera Utara ini, lapangannya luas, tempatnya luas, jika itu kita memperdalam konsep itu mungkin bisa menjadikan apa ya, otak anak-anak, pikiran anak-anak bisa luar biasa. Kalau sudah seperti ini, ada banyak konsep yang masuk di sini, terus nanti mengeluarkannya bagaimana, ini yang bikin saya pusing. Kalau sama luar biasa, saya sangat ya kembali lagi merinding ya, badan saya merinding lagi mendengarkan budaya Simalungun, budaya Batak Karo. Nampaknya kalau tadi Mas Hendi bilang ada perfect kebudayaan, buatlah wakil kepala sekolah bidang kebudayaan. Ini juga tantangan buat yayasan. Tidak ada satupun di Indonesia wakil kepala sekolah bidang kebudayaan. Tetapi jika Yayasan Don Bosco memulainya ini, sungguh sangat luar biasa. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, riset sudah Bapak Ibu Suster mulai semuanya. Budaya sudah mulai. Luar biasa. Terima kasih banyak atas inspirasi dari Suster, Bapak Ibu. Saya banyak belajar dengan pertemuan ini. Sungguh saya banyak belajar. Terima kasih banyak. Saya kembalikan pada Suster Cordia. Terima kasih Pak Heri, Mas Hendi Bruder. Saya juga mengalami bangga saya dan senang saya mendengar hal-hal yang baru ini, Bruder, juga Mas Hendi, Pak Heri. Meskipun saya orang Sumatera Utara, dan saya tidak menggali ini karena saya tinggal di Siantar. Nah, saya senang sekali dengan Ibu Forman, Suster Theodorin, Indri, Ibu Indri ya, dengan penggalian nilai budaya yang luar biasa ya, memperdalam ilmu pengetahuan kami juga tentang itu. Dan waktu kita coaching klinis semuanya masih abu-abu, sekarang nampaknya sudah semakin jelas ya. Nanti coaching kedua lebih sempurna lagi, apa yang sudah tadi dihimbau, dianjurkan oleh Bruder, Mas Hendi, Pak Heri, nanti semakin kita bawa ke dunia pendidikan, apa yang sudah kita gali, kita bahasakan dengan bahasa pendidikan. Nah, baiklah, Hendi, Pak Heri, kita lanjutkan ke SMP berikutnya. Kita lanjutkan ke SMP Santo Agustinus Horizon Haranggaul. Kami persilakan kepada Suster. Baik, Suster. Terima kasih atas kesempatannya kepada kami. Saya mewakili Suster. Adapun nilai-nilai inti yang sudah kami dapatkan berdasarkan ada beberapa orang tua dari siswa kami yang sudah kami wawancara langsung, dan mereka mengharapkan nilai yang mereka katakan itu harus diterapkan di sekolah ini. Yang pertama itu nilai beriman. Jadi mereka, orang tua siswa tersebut, membuat anaknya sekolah di tempat ini mengharapkan anaknya itu beriman, rajin berdoa,
mulai dari sebelum makan, setelah makan, mereka mengharapkan itu. Walaupun di sekolah ini sudah kami terapkan itu, Pak, sebelum memulai pelajaran dan setelah akhir pelajaran juga memang kami berdoa, tetapi orang tua lebih mengharapkan lagi supaya kami mendidik anak itu supaya lebih beriman. Baru yang kedua itu mengasihi satu sama lain. Misalnya dia mempunyai keadaan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kawannya. Mereka tidak saling mengejek atau saling, ngapain sih kawan sama itu? Aku kan punya ini, dia tidak. Seperti itu. Di mana di lingkungan kami ini memang, Pak, keadaan ekonomi orang tua bisa dibilang banyak yang mempunyai ekonomi yang tinggi, tapi mereka membuat anaknya tidak sekolah di sini. Melainkan orang tua yang mempunyai keadaan ekonomi menengah ke bawah yang membuat anaknya sekolah di sini. Jadi kadang mereka mau mempunyai sifat yang kurang percaya diri. Jadi mereka, orang itu kan kayak gini, kami seperti ini. Seperti itu. Jadi ditanamkan juga kepercayaan diri di anak tersebut dan saling mengasihi. Walaupun bagaimana sikonnya, tetaplah dikasihi. Dan yang kedua itu nilai disiplin. Adapun nilai-nilai yang akan kami terapkan di disiplin ini, yang pertama itu kami harapkan anak kami itu semua mempunyai sikap yang santun. Mereka membiasakan berbicara kalau berangkat dari sekolah itu, permisi ya Mak, Pak, seperti itu. Dan yang kedua itu, siswa juga diharapkan mempunyai sikap yang taat akan peraturan. Mulai dari berpakaian rapi, sepatunya tidak boleh berwarna-warna, harus full hitam. Dan mereka juga diharapkan bisa bekerja sendiri, mandiri, tanpa disuruh membersihkan kelasnya, sudah dibersihkan kelasnya. Kebetulan sekolah kami itu sekolah kecil, Pak. Jadi semua mulai dari kebersihan kelas, membersihkan kamar mandi, membersihkan lapangan, semua itu siswa bersama guru. Guru pun ikut memang membersihkannya, Pak. Tidak hanya siswa yang kami suruh, sapu yang di gerbang sana ya, Nak. Tidak. Tapi kami bersama-sama membersihkan sekolah kami ini. Dan satu lagi nilai inti dari yang ingin kami kembangkan, Pak, yaitu nilai kejujuran. Di mana siswa harus bersikap, berbicara dengan jujur, dengan sebenarnya. Dan memiliki yang namanya rasa tanggung jawab, walaupun ketika ada PR atau ketika melaksanakan ujian akhir sekolah atau ujian ulangan, mereka tidak menyontek. Jadi mereka jujur, harus percaya diri. Jadi harus meyakinkan anak-anak, oh aku mampu. Gitu. Jadi kadang memang Pak, di sekolah kami ini masih ada siswa kami yang merasa kurang percaya diri, yaitu kelas 7 bisa dikatakan mereka masih mau minder. Jadi kalau disuruh ke depan, misalnya mengutarakan apa yang sudah kamu dapatkan setelah pelajaran ini, Nakku, masih takut, tidak berani. Jadi memang kami masih berusaha, semua guru di sini meningkatkan kompetensinya lagi, di mana kami bisa melaksanakan
harapan dari orang tua siswa kami. Adapun nilai budaya yang sudah kami ambil, Pak, kebetulan budaya kami di sini budaya Simalungun hampir sama dengan Sekolah Bunda Mulia. Kami mengambil itu nilai Habona Rondobona yang dimana ada 5 pedoman perilaku sama seperti Bunda Mulia tadi. Dan Pak, satu lagi, semua guru di sekolah kami ini ikut dalam pengembangan kurikulum, di mana memang Pak, sekolah kami kecil dan jumlah gurunya terbatas. Jadi semua kami ikut sertakan. Dan kebetulan respon dari semua guru itu pun baik, bersemangat. Kami memang sama-sama Pak menggali budaya-budaya Habona Rondobona ini bagaimana lagi ya? Seperti apa yang harus kami terapkan di sekolah? Seperti itu Pak mungkin yang bisa kami sampaikan dari SMP Santo Agustinus. Mohon pencerahannya Pak, karena kami masih ada bingung sedikit, dimulainya dari mana ya? Gitu, takut ada kesalahan atau seperti belum percaya diri juga Pak kami ini. Kalau kami buat ini bagaimana ya? Seperti itu Pak. Jadi mohon bimbingannya. Terima kasih Suster. Itu Baik, saja. terima kasih Ibu. Nanti akan diberikan oleh Bruder pencerahannya ya. Kita lanjutkan dulu ke SMP Cinta Kasih Tebing Tinggi. Dipersilahkan. Enggak boleh Pak. Malulah. Ya, terima kasih Suster. Baik Pak. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat kepada Bapak, Ibu, Suster, Kepala Sekolah, dan Buder. Kami dari SMP Katolik akan mencoba menyampaikan apa yang sudah kami survei tentang budaya-budaya yang ada di Tebing Tinggi. Kalau di Tebing Tinggi, sukunya juga beragam, makanannya juga beragam, cara kerjanya juga beragam. Tapi berdasarkan survei yang kami lakukan dengan Bapak Ibu Guru atau tim pengembang kurikulum dan ikut melaksanakannya juga, maka kami mendapat nilai-nilai budaya dari Tebing Tinggi, karena daerah Tebing Tinggi termasuk daerah agraris, maka nilai budaya yang ada di Tebing Tinggi, budaya gotong royong. Itu yang pertama, yang nilai-nilainya jujur, bekerja sama, juga tolong-menolong. Kemudian adat istiadatnya juga berbeda-beda karena sukunya berbeda-beda. Ini juga kami survei dan ikut melakukan, karena saya juga suku Batak. Maka adat-adat Batak itu di Tebing Tinggi sudah beragam. Batak juga beragam. Tapi kebiasaan orang Batak untuk memutuskan sesuatu yang akan dikerjakan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Maka budaya yang ada di Tebing Tinggi juga budaya musyawarah dan mufakat untuk memutuskan sesuatu. Nah, itu berdasarkan survei kami. Misalnya saja orang Batak itu ada mau melaksanakan pernikahan, harus bermusyawarah dulu untuk menentukan harinya, cara kerjanya, dan menentukan undangan-undangan. Dan siapa-siapa aja yang berkepentingan dalam menjalankan adat-adat istiadatnya yang berhubungan dengan perkawinan. Demikian juga kalau ada yang meninggal. Kalau ada yang meninggal juga harus melalui musyawarah dan mufakat untuk menjalankan acara-acara adat Toba. Kalau suku-suku lain juga yang kami survei, untuk menentukan sesuatu yang akan dikerjakan, mereka juga melakukan musyawarah dan mufakat. Jadi kami juga sudah menentukan budaya musyawarah dan mufakat. Karena juga di dalam di Tebing Tinggi sukunya juga berbeda sekali lagi. Budaya saling menghargai, saling menghormati, itu juga merupakan dasar kami untuk
melahirkan kurikulum yang akan kami laksanakan nantinya di SMP Katolik Cinta Kasih. Budaya yang pertama tadi guru, gotong royong, kemudian musyawarah dan mufakat, serta saling menghargai dan saling menghormati. Kemudian berdasarkan budaya-budaya yang ada di tebing tinggi, kami juga menggali nilai-nilai core value yang berdasarkan dari yayasan kami, Don Bosco untuk SMP mengandalkan Tuhan dalam hidup, persaudaraan, kepedulian pada lingkungan hidup, dan kerja keras. Berdasarkan itulah kami menentukan core value yang ada di sekolah kami. Core value yang ada di sekolah kami yang akan kami rencanakan yaitu religius, gotong royong atau guru, mandiri, dan satu lagi saya ulangi sekali lagi, core value yang akan kami laksanakan nantinya di sekolah kita, religius, gotong royong, mandiri, nasionalisme. Setelah kami menemukan nilai-nilai atau nilai-nilai inti atau core value berdasarkan tadi visi dari Yayasan Don Bosco juga, serta yang sudah ditentukan dari Don Bosco, dan juga visi sekolah kami. Maka kami mencoba untuk merencanakan program-program akademik yang akan dilaksanakan pada tahun pelajaran akan datang. Yang pertama, kami mencoba menentukan literasi. Literasi apa aja nanti yang mau dilaksanakan di SMP Katolik Cinta Kasih, berdasarkan mufakat kami, musyawarah kami. Yang pertama, literasi dasar. Itu yang pertama, literasi dasar yang terdiri dari membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara, serta numerasi. Kemudian literasi perpustakaan. Dan yang ketiga, literasi teknologi. Itu yang kita rencanakan di sekolah kita. Untuk literasi dasar, tujuannya adalah untuk literasi dasar tujuannya kami pilih menumbuh kembangkan budi pekerti melalui membaca, menulis, dan mendengarkan. Kemudian yang kedua, meningkatkan pengetahuan dengan cara membaca. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman intisari suatu bacaan. Yang keempat, memberi penilaian kritis pada karya tulis seseorang. Yang kelima, memperkuat nilai-nilai kepribadian dengan membaca dan menulis. Sedangkan kompetensi dasarnya adalah menganalisis dan mendeskripsikan kembali suatu bacaan atau teks berupa berita, iklan, dan karya ilmiah. Untuk literasi numerasi, tujuannya adalah menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan angka-angka, tabel, grafik, dan diagram. Sedangkan
Kompetensi dasarnya menganalisis dan menyederhanakan angka-angka yang berhubungan dengan tabel, grafik, dan diagram. Untuk literasi perpustakaan, tujuannya menambah wawasan dan informasi baru. Kompetensi dasarnya memberikan pemahaman untuk membedakan antara cerita non-fiksi dan cerita fiksi, penggunaan katalog, serta indeks, dan menambah pengetahuan dalam menyelesaikan suatu tulisan atau penelitian. Untuk literasi teknologi, tujuannya memanfaatkan atau menggunakan aplikasi dari teknologi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan budaya. Kompetensi dasarnya memahami kelengkapan dalam suatu teknologi seperti hardware dan software, serta memahami cara mengakses internet dan etika yang berlaku dalam penggunaan teknologi. Tapi sebelumnya, Bapak Ibu, suster atau moderator, sepertinya untuk melaksanakan literasi berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah kita lihat atau isu-isu yang kita dengar, bangsa kita ini masih sulit untuk membaca, tidak ada minat membaca. Nah, nantinya kami harapkan dari Bapak Ibu atau suster atau narasumber kita untuk memberikan masukan-masukan atau pencerahan bagaimana atau apakah upaya yang dapat dilakukan agar minat membaca peserta didik maksimal di sekolah kita ini. Kemudian selanjutnya, untuk landasan hukum, kami membuatnya landasan hukum nanti di kurikulum kita. Yang pertama, kitab suci, aturan gereja, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, dan peraturan-peraturan pemerintah. Juga kami akan merencanakan PPK, penguatan pendidikan karakter. Penguatan pendidikan karakter. PPK merupakan aktivitas pendidikan di sekolah untuk membina karakter peserta didik dengan cara penyelenggaraan pada segi kinestik atau gerak, estetis, hati, etik, adab, dan literasi pola pikir. Aktivitas PPK itu melibatkan keluarga. Kami juga nanti akan menghubungi keluarga. Apa yang diharapkan keluarga atau orang tua siswa atau masyarakat? Apa yang harus kami laksanakan? Kalau boleh memang kami juga akan mengundang orang tua siswa atau masyarakat sekeliling untuk merencanakan kurikulum yang akan dilaksanakan di sekolah kita nantinya. Berdasarkan nilai-nilai literasi dan PPK, kami juga sudah mendapatkan core value-nya yang sesuai tadi yang sudah kami tetapkan, yaitu religius, gotong royong, integritas, nasionalisme, dan kemandirian. Sedangkan program unggulan yang direncanakan adalah membaca dan menulis. Membaca dan menulis. Yang kedua, bakat seni
dan olahraga. Budaya-budaya unggulan di sekolah kita yaitu membaca, gotong royong. Gotong royong dalam bentuk nyata itu pada hari-hari besar nasional atau Sabtu bersih, hari-hari besar keagamaan juga kami lakukan untuk gotong royong. Juga budaya 4S, senyum, sapa, salam, sopan. Kemudian budaya berbaris di depan kelas. Itu kami coba untuk memantau atau mengontrol Bapak Ibu guru yang terlambat atau yang tidak datang. Maka sebelum memulai pelajaran setelah istirahat, itu berbaris di depan kelas. Dan yang paling utama adalah berdoa. Pelaksanaannya itu nanti dilaksanakan pada kegiatan intrakurikuler, kegiatan kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Pengontrolan hasil dari nilai-nilai core value yang sudah kita gali nanti itu melalui ulangan harian, ujian ulangan semester, dan yang paling utama adalah AKM. Demikian yang dapat kami sampaikan kepada kita semua. Kami mohon kepada Bapak, Ibu, Suster, Kepala Sekolah, dan narasumber untuk menanggapi apa yang sudah kami sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Purba, kita bersabar nanti akan ditanggapi oleh narasumber kita. Kita lanjutkan ke SMP Maria Goretti Kabanjahe. Kita kembali ke Kabanjahe, Tanah Karo. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Suster. Suara saya terdengar Suster? Terdengar. Oke. Baik, kami dari SMP Maria Goretti akan menyampaikan hasil-hasil temuan kami yang selanjutnya setelah kemarin kita melakukan coaching klinik. Yang pertama adalah mengenai sejarah sekolah. Ini saya share screen, Suster. Oke, dari sejarah sekolah yang sudah kami temukan sebenarnya ada sedikit hambatan karena sejarah sekolah ini narasumbernya sudah sangat sedikit, mengingat sekolah SMP Maria Goretti yang awalnya adalah sekolah kerajinan putri itu berdiri tahun 1951. Dan satu-satunya narasumber yang dekat dengan itu adalah Kepala Sekolah Pertama SMP Maria Goretti Kabanjahe, yaitu Bapak Ngarep Ginting. Dari beliau kami temukan sejarah sekolah SMP Maria Goretti yang awalnya adalah sekolah atau SKPP yang diselenggarakan oleh Sinsaperius dan dikelola oleh suster-suster paroki. Namun seiring dengan berjalannya waktu pada tahun 1975, peminat di SKKP ini semakin berkurang, sehingga pada akhir tahun ajaran 1976, pengurus yayasan, pastor paroki, dan pengurus sekolah bersepakat untuk mengubah status SKKP menjadi SMP, dan resminya pada tanggal 1 Juli 1979 diintegrasikan menjadi sekolah menengah pertama atau SMP. Seiring dengan berjalannya waktu juga, sampai sekarang sudah ada 7 kepala sekolah yang pernah memimpin SMP Maria Goretti Kabanjahe. Namun masalah bagaimana sejarah sekolah ini sebenarnya data atau dokumennya tidak dapat kami temukan. Riwayat sejarahnya ini hanya kami temukan berdasarkan catatan dari Bapak Ngarep Ginting
kepala sekolah pertama SMP Maria Goretti yang beliau susun sendiri, dan beliau membuat judul dalam tulisannya hanya memori begitu. Jadi bagaimana sekolah SKPP ini sebenarnya sulit sekali untuk kami dapatkan dokumennya. Dan berdasarkan juga catatan dari Bapak Ngarep Ginting, di sini tidak bisa saya tampilkan, Suster, karena catatan ini sudah diketikkan sendiri oleh Bapak Ngarep Ginting. Mulai dari Bapak itu bertugas pada tahun 1978 sampai dengan 1999, banyak sekali kami lihat dalam catatannya ini bagaimana perjuangan beliau ketika perubahan dari SKKP menjadi SMP itu sungguh-sungguh berat. Banyak sekali di sini Bapak itu mencatatkan bagaimana perubahan-perubahan perkembangan jumlah siswa, bagaimana perubahan-perubahan dari dan perjuangan-perjuangannya mulai dari mendaftarkan secara resmi, mulai dari ujian EPTANAS secara mandiri dan lain sebagainya. Sungguh-sungguh memang mengingatkan kami sebagai yang sekarang di sekolah SMP Maria Goretti Kabanjaya bahwa sekolah ini ternyata sejarahnya sudah cukup lama. Dimulai dari 1979 resminya sekolah ini menjadi sekolah menengah pertama. Dan nanti dalam tulisan Bapak Ngarep Ginting kami menyimpulkan atau menemukan beberapa nilai inti yang akan kami teruskan, akan kami kembangkan menjadi nilai inti sekolah. Nanti belakangan kita akan kami sampaikan belakangan. Kemudian untuk penelusuran kami mengenai budaya, ini juga sudah kami lakukan karena masih banyak sekali ternyata budaya-budaya. Kalau tadi yang disampaikan oleh Saverius II, Siwalujabu, ternyata masih banyak juga yang lainnya yang juga ada kami temukan. Ini terlihat, Suster, screen share-nya? Ya. Oke. Dari survei kami atau pencarian penggalian kami mengenai nilai budaya, ada beberapa buku, tidak hanya satu buku, karena mengenai adat istiadat Karo secara khusus itu memang tidak ada, hanya sepotong-sepotong. Jadi ada beberapa buku sebagai literatur kami, ini yang kami temukan, bahwa dalam adat istiadat suku Karo itu sungguh-sungguh menjunjung tinggi nilai moral dan sopan santun, yang diantaranya dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama, suku Karo dalam adat istiadatnya sangat mengutamakan kebersamaan atau gotong royong, yang menjadi ciri khas yang dimiliki sejak dahulu, misalnya dalam membuat rumah tinggal, menanam padi atau merdang dalam bahasa Karonya, musim panen atau rani, dilakukan secara bersama-sama dengan sukacita. Juga dalam hal duka cita, misalnya ada keluarga yang tidak memiliki uang untuk acara penguburan, maka semua yang berada dalam satu desa secara sukarela akan memberikan sumbangan. Kemudian yang kedua, ini ada juga tradisi musyawarah untuk mufakat. Dalam bahasa Karo itu disebut runggu. Suku Karo dalam melakukan sesuatu kegiatan, itu langkah pertama yang mereka lakukan adalah runggu. Dan yang ketiga, dalam hal berpakaian, suku Karo juga mengenal 3 nilai dalam berpakaian. Yang pertama itu mahal, bahasa Karonya itu meherga, cantik, bahasa Karonya itu mejile, pantas, bahasa Karonya metunggung. Namun yang diutamakan oleh suku Karo dalam berpakaian adalah pantas atau metunggung dalam bahasa Karo. Yang keempat, sopan santun. Suku Karo sangat menjaga sopan santun, sehingga selalu saja ada aturan untuk menjaga sistem kekerabatan dalam suku Karo. Di antaranya Muhammad Kalimbubu, atau artinya hormat kepada Kalimbubu, medes senina, peduli terhadap senina atau sembuya, dan metami anak beru, suka memberi bujukan bagi anak beru.
Kemudian selain adat istiadat ini kami juga menemukan beberapa filosofi dalam suku Karo. Yang pertama, filosofi endi enta, artinya memberi terlebih dahulu baru menerima. Kemudian yang kedua, filosofi buah pagenisuan, merih manuk niasuh, memiliki arti untuk mendapatkan sesuatu haruslah ada usaha dan kerja keras. Dan yang ketiga, filosofi melamulih adilarulih, dikenal juga sumpah kalak perburu, yang bermakna dalam melakukan sesuatu haruslah kita membawa hasil yang baik. Dari penelusuran kami, sesuai dengan yang kami temukan dalam sejarah sekolah kami, juga yang kami temukan dalam tuntutan orang tua terhadap pendidikan anak-anaknya, kami menyimpulkan bersama tim kurikulum memilih beberapa nilai budaya untuk kami terapkan nanti di sekolah kami. Yang pertama adalah gotong royong, yang kedua berpakaian yang pantas atau metunggung, yang ketiga sopan santun, yang keempat mendapatkan sesuatu haruslah ada usaha dan kerja keras. Dalam filosofinya buah pagenisuan, merih manuk niasuh. Yang kami pilih ini, kami punya alasan tersendiri. Yang pertama gotong royong adalah sebagai warisan budaya yang memang harus dilestarikan. Juga alasan kami bahwa manusia itu makhluk sosial, jadi tidak bisa sendiri-sendiri atau haruslah saling kerjasama atau berbagi. Kemudian yang kedua, berpakaian yang pantas atau metunggung, ini alasan kami semoga bisa menjawab tantangan di masa depan atau abad 21 ini, karena yang kami temukan berpakaian metunggung dalam waktu-waktu sekarang ini sungguh sudah sulit untuk ditemukan. Yang kami telusuri kemarin ketika kami lihat misalnya ketika akan pergi ke gereja di wilayah kami sendiri di suku Karo, misalnya wilayah Kabanjahe, itu khususnya sudah banyak di antara kita mungkin ya, atau yang kita lihat pergi ke gereja bukan lagi dengan pakaian yang pantas atau pakaian yang betunggung. Dan hal ini banyak kami temukan dilakukan oleh remaja. Ya khususnya dalam hal ini kita siswa kita begitu. Jadi selain itu juga kami melihat bagaimana siswa itu ketika ke sekolah sudah ditetapkan ada peraturan tentang seragam sekolah, juga sulit sekali untuk mematuhinya. Jadi kami ingin menerapkan budaya berpakaian pantas atau metunggung sebagai budaya sekolah nanti, yang kami harapkan bisa menjawab tantangan di masa sekarang ini dalam hal berpakaian. Kemudian yang ketiga, sopan santun. Kami memilih sopan santun karena kemarin temuan kami di sekolah kami sendiri dan juga di rumah Bapak Ibu guru yang kami diskusikan kemarin, sopan santun terutama dalam hal adat Karo itu adalah salah satunya pantang sekali menyebutkan nama orang yang lebih tua dari kita. Ini adalah satu pantangan di suku Karo. Namun pada kenyataannya untuk situasi sekarang yang kami temukan di sekolah, pertama dalam sekolah khususnya di wilayah Kabanjahe mungkin ya, di wilayah Karo, guru itu semua memiliki nama inisial, bukan nama lengkap, nama inisial. Seperti saya misalnya, inisial saya itu Ibu FG. Dalam arti di sini, inisial itu menggantikan nama lengkap saya. Dan sesuai dengan adat suku Karo, tidak bolehlah siswa itu ketika menyapa saya dengan misalnya selamat pagi Ibu FG, begitu tidak bisa. Karena itu sama saja dengan menamai orang yang lebih tua. Jadi hal inilah yang kami temukan yang di sekolah sudah mulai kami lihat
siswa itu tidak mengerti akan hal ini. Jadi ketika berpapasan dengan guru atau ketika menyebut guru itu tidak lagi dengan kami katakan dengan sesuai dengan adat tadi, tidak lagi sopan begitu. Jadi kami ingin ini kami angkat kembali sebagai budaya sekolah. Mudah-mudahan hal ini bisa mengembalikan adat sopan santun budaya Karo mulai dari sekolah, nanti seterusnya akan berguna atau digunakan siswa-siswa kita ke depannya di lingkungan masyarakat. Kemudian yang keempat, alasan kami memilih yang keempat, buah pagenisuan merih manuk niasuh, ini berdasarkan sejarah suku Karo yang memang dari dulu sampai sekarang ini daerahnya terkenal dengan daerah pertanian, di mana daerah pertanian itu sungguh-sungguh dari dulu juga diusahakan dengan kerja keras. Jadi bagaimana mulai dari mereka menanam padi, memeliharanya sampai panen, itu memang sungguh-sungguh ada kerja keras. Kemudian juga ini bisa disandingkan dengan merih manuk niasuh. Artinya ketika kita memelihara ayam, kalau tidak dibarengi dengan kerja keras, ya tidak juga akan mendapatkan hasil yang baik. Jadi inilah alasan kami untuk memilih, terkait juga dengan kondisi siswa yang kami hadapi, khususnya di sekolah kami. Mereka sudah bisa dikatakan lembek sekali kerja kerasnya dalam belajar. Lembek sekali, sedikit diberikan tantangan, itu langsung mereka istilahnya tidak kuat begitu, tidak mampu menerima. Jadi inilah semua alasan 4 budaya dari daerah yang ingin kami gunakan sebagai budaya sekolah kami dan yang nanti kami kolaborasikan dengan nilai inti sekolah dan keutamaan-keutamaannya. Dari hasil ini kemarin kami sudah mendiskusikan. Inilah nilai keutamaan di sekolah kami. Ada disiplin, berkarakter, beriman, kerendahan hati, kerelaan berkorban. Namun seiring dengan setelah kita jalani FGD 1 yang kedua ini, juga kemarin saya mengikuti secara atau menonton kembali dari sekolah kami yang satu yayasan Don Bosco. Ada sedikit perbaikan karena nilai inti harus dari nilai inti Yayasan Don Bosco. Jadi ada 3 yang sudah kemarin disepakati. Ini mungkin kami akan melakukan koreksi atau perbaikan kembali dalam nilai inti sekolah kami. Kemudian ini kemarin sudah kami jabarkan disiplin, ketaatan, keutamaannya, kesetiaan. Ini kami buat sudah dengan kami sesuaikan atau kolaborasikan dengan nilai budaya dan juga keutamaan-keutamaan Yohanes Bosco dan Santa Maria Goretti sebagai pelindung sekolah kami. Misal dalam disiplin nilai inti disiplin ketaatan ini ada yang kedua, misalnya hadir ke sekolah dengan seragam sekolah yang sudah ditentukan. Ini sesuai dengan budaya Karo dalam hal berpakaian, yaitu tadi metunggung. Kemudian kesetiaan dalam hal ini kami kaitkan dengan tutur sapa sopan santun tadi. Ini juga sesuai dengan budaya Karo yang menjunjung nilai sopan santun. Kemudian yang berikutnya, ini berkarakter tekun. Ini kami kolaborasikan atau integrasikan dari semangat keutamaan Santa Maria Goretti sebagai pelindung sekolah kami. Yang kedua di sini pantang menyerah atau juga kerja keras. Ini semangat keutamaan Yohanes Bosco dan Santa Maria Goretti juga ini sudah kami integrasikan juga dari filosofi buah pagenisuan merih manuk niasuh. Kreatif itu dari semangat keutamaan Yohanes Bosco. Begitu seterusnya yang kami buat sampai sekarang ini. Cuman seperti yang di awal tadi, setelah tadi sesi pertama narasumber memberikan tanggapan, kami juga meminta tolong apakah bagaimana caranya ini
membuat keutamaan-keutamaan tadi dibahasakan menjadi bahasa pendidikan agar bisa diterapkan oleh siswa dan guru. Ini dari kami dari SMP Maria Goretti. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke Suster Cordia. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin Bruder sebelum ditanggapi kita berdoa Angelus ya. Karena sudah pukul 12 kurang 3 menit. Yang mimpin Sister. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan Bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kami berikan waktu ini kepada narasumber kami. Terima kasih, Suster. Saya menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Elni, oleh dari SMP Katolik Pak Januar, lalu yang terakhir dari SMP Maria Goretti. Nilai-nilai sudah banyak disampaikan sejak FGD yang pertama dulu, dan hari ini juga sama dengan yang kelompok atau termin 1 tadi, Pak Januar, lalu Ibu Elni, dan dari Santa Maria Goretti tadi Bu Fatmawati ya, Bu Fatmawati, sudah banyak disampaikan. Komentar saya sama, tolong bahasa-bahasa yang masih belum dibuat naskah akademik itu tinggal dibuat bahasa naskah akademiknya, lalu yang mengacu atau menarik atau mengambil nilai-nilai kearifan lokal itu juga ada penjelasan terkait nilai kearifan lokalnya, lalu dibahasakan ke bahasa akademiknya, ke bahasa pendidikan, agar nanti diterapkan di dunia pendidikan itu lebih mudah, lebih enak, agar tidak rancu, tidak bingung bagi yang membaca. Itu aja menurut saya, udah bagus menurut saya. Terima kasih Prof. Fisyat untuk itu semua. Satu tambahan untuk Bu Elni tadi, terkait anak-anak yang minder. Tadi disampaikan kan banyak anak yang minder, lalu di lingkungannya itu banyak anak orang berekonomi mampu, tapi mengapa mereka tidak mau menyekolahkan anaknya ke sekolah Ibu Elni ya? Lalu yang sekolah di situ itu anak-anak kurang mampu atau yang menangkap bawah. Nggak apa-apa Bu, setiap sekolah itu punya karakteristik ya. Karena orang itu pada dasarnya ya mencari teman yang selevel, yang frekuensinya kurang lebih sama. Kalau terlalu jauh itu ya memang salah satu pasti tidak nyaman, baik yang kaya
yang mampu maupun yang kurang mampu itu harus kita terima. Kalau memang sekolah Bu Elni ini Santo Agustinus tadi, memang yang sekolah itu orang-orang menengah ke bawah nggak apa-apa, itu didorong saja dengan kegiatan-kegiatan yang memungkinkan anak rasa percaya dirinya berkembang. Ya, biasanya kalau kegiatan-kegiatan seperti itu yang mampu menarik atau mempercepat rasa percaya diri itu lewat kegiatan ekstra, karena di kegiatan ekstra itu tidak terlalu formal. Lalu yang kelompok, yang sifatnya kelompok kegiatan ekstranya. Lalu adakan saja kegiatan pentas-pentas seni ya, nggak usah dengan panggung yang mahal. Saya itu waktu SMP, saya juga di desa Bu, sekolah saya desa, saya orang desa. Ya, saya pakai sepatu itu, sekolah pakai sepatu itu ya SMP. SD nggak pakai sepatu, belum ada anak SD pakai sepatu waktu saya sekolah. Nah, anak-anak desa, ya anak-anak desa. Setiap hari Sabtu di sekolah kami, sekolah saya dulu SMP, itu selalu ada pentas seni Bu. Latihan tampil di depan, urut kelas 7A, 7B, 7C dan seterusnya. Jadi setiap rombongan belajar, setiap kelas mendapat giliran pentas seni. Ya MC-nya ya anak-anak, nanti Bapak Ibu guru juga nonton di situ. Adakah aula Bu Elni? Kebetulan nggak ada, Pak. Nah, kalau nggak ada di halaman nggak apa-apa. Kalau pas musim terang ya, tidak harus di aula. Jadi di halaman, lalu anak-anak pentasnya di teras, yang lain-lainnya, di manalah tempat bisa duduk bareng 1 jam pelajaran. 45 menit saya dulu setiap hari pentas. Saya itu nggak bisa seni, tetapi karena sering kalau ditunjuk tidak bisa mengelak, dipaksa terus oleh teman-teman yang mengurusi pentas seni itu. Ya nggak karu-karuan, ya baca puisi, ya kadang dulu pantomim, macam-macam disuraki teman-temannya, ya pokoknya maju. Nah itu mungkin bisa untuk melatih rasa percaya diri. Ya. Pentas seninya tidak usah mewah, pokoknya hari Sabtu jam terakhir, 1 jam terakhir itu ada pentas seni. Pakaiannya ya pakaian itu, kalau mau anak yang mau punya pakai yang sedikit seni, ada pakaian tari atau apa yang sesuai dengan itu pengalaman saya membantu ya. Latihan tampil di depan umum. Yang mau melucu stand up komedi seperti itu juga boleh. Mau nyanyi juga boleh, mau baca pantun ya boleh, mau nari ya boleh, terserah pokoknya. Yang penting anak tampil depan publik, teman-temannya nonton, Bapak Ibu guru nonton. Itu untuk membangun rasa percaya diri. Karena kalau rasa percaya diri itu kan hanya soal konsep diri yang merasa dirinya buruk dibanding yang lain, kan hanya soal itu. Nah, itu kan tantangan Bu Elni. Justru itu bagus kalau sudah menemukan karakteristik anak-anak yang seperti itu, dibangun saja, didorong aja dengan kegiatan-kegiatan yang tampil di depan publik, lalu yang tidak terlalu formal, kegiatan ekstra biasanya banyak membantu. Begitu. Ya, yang namanya orang nggak punya itu ya dimanapun minder. Itu sudah di mana-mana ya seperti itu. Nah, kita tolong yuk anak-anak yang seperti itu, soal pinternya nggak kalah dengan yang orang kaya, itu faktornya hanya faktor pengalaman saja. Gitu. Ya, budaya-budaya Batak kan ada banyak orang suka nyanyinya itu, orang Batak itu dunia seninya kan tinggi-tinggi tuh. Iya, Nah, Pak. itu aja. Anak-anak pasti pinter nyanyi-nyanyi, joget-joget. Ya udah itu disuruh tampil depan umum, mau yang individu atau berdua atau bertiga pentasnya terserah. Pokoknya hari Sabtu minggu pertama kelas 7A, hari Sabtu minggu kedua 7B. Kalau itu 2 rombel. Begitu, diatur aja. Ya, kasihan anak-anak sekolah kok punya sikap minder. Nah, itu harus kita tolong. Ya, kita apresiasi, kita beri pengalaman yang baik. Begitu ya Bu Elni ya, terkait komentar saya seperti itu. Soal nilai-nilai yang lain sama dengan yang pertama tadi, tinggal monggo silahkan dibuat naskah akademiknya dengan sumber-sumber yang diperlukan. Makasih baik Pak Junior, Bu Elni sama Bu Fatmawati. Selamat siang.